2, 1, 0. Lagi dengan Teacher Samsir, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budaya pekerti Tuhan Penjagaku. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Hari ini kita akan review dan mengerjakan soal-soal pelajaran 6 dengan judul Aku Mengasihi Keluargaku. Pada pelajaran 6, Aku Mengasihi Keluargaku. Mengapa kita harus mengasihi keluarga kita? Karena keluarga adalah pemberian Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi keluarga kita? Yang pertama, kita dengan berdoa, peduli kepada keluarga kita, saling berbagi, memaafkan, dan masih banyak contoh yang lain yang bisa kita lakukan. Dalam Alkitab dicatat ada seorang ibu sangat mengasihi anaknya. Karena tidak ada persembunyian, ibu tersebut menyembunyikannya dalam sebuah peti dan melepaskan peti tersebut ke sungai Nil. Dan putri Firaun mengambil dan menamainya Musa, artinya diambil dari air. Mari kita tonton bersama-sama cerita berikut ya. Dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Dan pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Mari kita contoh keluarga Musa, ayah ibu kakaknya yang sangat mengasihi Musa. Dalam kitab Ester 4 juga dikatakan bahwa Mordekai dan Ratu Ester menganggap semua bangsanya adalah saudaranya. Mordekai dan Ratu Ester mengasihi keluarganya. Juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 45-47a
dan mereka adalah gereja pertama. Mereka telah hidup seperti keluarga. Mereka hidup saling mengasihi dalam Tuhan. Mereka makan bersama dan saling berbagi. Mereka lakukan dengan kasih. Hidup sebagai keluarga yang saling mengasihi. Di situ dulu review kita. Hari ini kita akan mengerjakan soal-soal. Mengapa kita harus mengasihi keluarga? Siapa tadi apa yang teacher katakan? Tuliskan 2 cara kita mengasihi keluarga. Yang ketiga, Musa artinya adalah diambil dari mana? 4. Hidup dalam keluarga harus saling. 5. Mordekai dan Ratu Esther menganggap bangsanya sebagai apa? Tuliskan tugasmu di buku catatan religion dan fotokan kirim sama teacher Samsir ya. Thank you. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.